Baik, selamat berjumpa dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. KPU menetapkan visi menghadapi pemilu serentak 2024, yaitu pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Visi ini amat tepat di tengah kondisi bangsa yang masih terbelah. Keberadaan cebong dan kampret yang nampak masih eksis menjadi penanda bahwa bangsa ini masih terbelah itu. KPU lebih lanjut menetapkan pemilu sebagai kerja bersama. Maksudnya pemilu tidak hanya urusan penyelenggara pemilu, melainkan urusan seluruh elemen bangsa. Pemilu juga urusan pemerintah daerah, TNI, Polri, DPR, ya, khususnya Komisi 2, instansi-instansi pemerintah lainnya, CSO, dan masyarakat seluruhnya. Pemilu serentak 2024 diprediksi akan banyak menghadapi permasalahan. Berbagai permasalahan ini berpotensi menggagalkan proses kerja bersama tersebut, baik secara prosedural ataupun secara substansial. Jika gagal diselesaikan, bangsa bisa terfragmentasi atau setidaknya pemilu gagal sebagai sarana rotasi kepemimpinan yang membawa perbaikan kehidupan bernegara ke depan. Beberapa permasalahan tersebut perlu dihadapi secara serius. Pertama, misalnya daftar pemilih yang selalu tidak akurat, ya. DPT selalu tidak akurat. Masalah klasik ini amat substansial karena menyangkut hak warga negara. Kedua, banyak orang yang dicatut namanya dalam keanggotaan parpol. Pertanyaannya, siapa harus bertanggung jawab membersihkan? Pendaftaran dan verifikasi parpol yang sudah direncanakan dan dilaksanakan secara baik oleh KPU tercoreng oleh banyaknya orang-orang yang dicatut namanya dan masuk dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik. Seharusnya parpol yang mencatut nama itu terdeteksi oleh pengawasan pemilu dan kemudian mendapatkan sanksi. Nah, tetapi hal ini tidak terdengar. Ketiga, masalah relasi KPU Bawaslu. Selama ini hubungan dua penyelenggara pemilu tersebut selalu panas. Masalahnya seringkali muncul karena langkah-langkah Bawaslu terkesan mengganggu KPU yang sedang fokus bekerja, dibanding secara bersama-sama menyukseskan kerja-kerja besar melaksanakan upaya penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, mendapatkan kepemimpinan republik yang sesuai kehendak rakyat. Keempat, efektivitas sentra gakumdu. Untuk menyelesaikan pelanggaran pidana, Bawaslu tidak menyelesaikannya sendiri, melainkan dalam suatu institusi bernama sentra gakumdu. Gakumdu ini terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Efektivitas Gakumdu masih perlu dioptimalkan. Pemilu sebagai kerja bersama, inilah ajakan KPU yang rasanya tepat sekali jika diterapkan pada Gakumdu ini. Kelima, masalah laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye dirancang agar seluruh aliran dana kampanye terdata sehingga pemilu menjadi lebih adil. Kenapa lebih adil? Karena seluruh aliran dana terpantau dan terdapat pembatasan-pembatasan dalam besaran dana kampanye tersebut. Harapannya tentu pemilu tidak tersandra kekuatan uang. Namun pada kenyataannya, laporan dana kampanye terkesan hanya formalitas. Apa yang dilaporkan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Akibatnya kekuatan uang tetap menyandera pemilu. Nah, pengawasan Bawaslu pun seakan tidak mampu menjinakkan keliaran kekuatan uang dalam
menanamkan kekuasaannya dalam politik. Akibat akhirnya kita lihat banyak pemimpin terpilih itu tersandera dan harus mengabdi pada para bokhir-bokhir tersebut. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Keenam, dominasi kekuatan kapital. Sebagai dampak dari lemahnya pengawasan terhadap berbagai masalah di atas, terjadi dominasi kekuatan kapital. Akibatnya fatal sekali. Pemilik kekuatan kapital dapat membeli suara rakyat, bahkan panitia pemilihan dan pengawas. Hemat penulis, visi KPU persis mengangkat inti dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dilihat dari visi KPU di atas, pemilu adalah momen gotong royong. Bung Karno mengatakan bahwa jika diperas menjadi satu sila, Pancasila menjadi satu prinsip, yaitu gotong royong. Apa yang dimaksud gotong royong menurut Bung Karno? Gotong royong adalah faham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, saudara-saudara. Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binatu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Mengisi kemerdekaan merupakan tugas berat seluruh elemen bangsa. Tugas semakin berat karena semakin tingginya kontestasi global. Perkembangan teknologi membuat dinamika persaingan global menjadi semakin tinggi. Dalam kondisi ini, memilih pemimpin bangsa menjadi faktor signifikan. Tugas berat memilih pemimpin bangsa ini membutuhkan kerjasama seluruh elemen bangsa. Disinilah urgensinya gotong royong. Dengan kata lain, tugas berat seperti halnya mensukseskan pemilu serentak akan terasa lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Perjuangan bantu binatu bersama. Seperti kata Bung Karno, keringat semua buat kebahagiaan semua. Gotong royong merupakan modal sosial untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis di tengah realitas masyarakat yang beragam. Gotong royong menghasilkan harmoni. Inilah mungkin maksud dibalik visi KPU. Pemilu adalah konflik verbal, kontestasi yang bisa saja sangat panas, dibuat sebagai proses yang menghasilkan harmoni. Dalam gotong royong, pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Hasil pekerjaan adalah untuk kepentingan semua, kebahagiaan semua. Itu ya kira-kira diskusi kita kali ini terkait dengan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Terima kasih.